Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu doakan semoga yang lagi sakit diberi kesembuhan dan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu paninca atau panada isi ikan cakalang. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian pernah makan kue yang mengandung ragi? Ya, benar sekali. Contohnya adalah roti, kemudian bakpao, apalagi dan sebagainya. Nah, panada merupakan makanan sepinggan atau kudapan, ya, kudapan yang mengandung ragi. Apakah anak-anakku sekalian sering makan panada? Bagaimana rasanya? Ya, tentu enak. Panada atau kudapan ini merupakan kudapan yang gurih, ya. Jadi, pembahasan kita hari ini adalah kudapan gurih. Salah satu kudapan gurih yaitu paninca, panada isi ikan cakalang. Kenapa kita mengambil ikan cakalang? Karena ikan cakalang atau bisa digantikan dengan ikan tuna merupakan penghasil terbesar di Sulawesi Tengah. Anak-anakku sekalian, untuk membuat suatu produk tentunya kita harus mengetahui jenis-jenis bahan yang akan kita gunakan. Berikut adalah jenis-jenis tepung yang biasa kita gunakan dalam pembuatan kue. Yang pertama ada jenis tepung hard flour. Jenis tepung hard flour merupakan jenis tepung yang berprotein tinggi, di mana tingkat proteinnya adalah 12-14%. Contohnya adalah tepung cakra kembar. Kemudian yang kedua adalah medium flour atau tepung yang berprotein sedang dengan jumlah proteinnya adalah 10-12%. Kemudian yang ketiga adalah tepung soft flour atau tepung yang berprotein rendah dengan tingkat glutennya 8-10%. Baiklah anak-anak, adapun bahan-bahan dalam pembuatan paninca atau panada isi ikan cakalang, yaitu yang pertama yang kalian perlu siapkan adalah tepung. Tepung apa yang kita gunakan? Ya, benar sekali. Tepung yang kita gunakan adalah tepung yang medium flour atau yang tingkat protein sedang. Kalau roti, kita harus menggunakan hot flour karena mempunyai gluten yang tinggi dan proteinnya lebih tinggi. Kemudian bahan yang berikutnya adalah susu bubuk. Kemudian ada ragi, ada pelembut, kemudian ada gula pasir, air es atau air dingin, kemudian telur ayam, dan butter atau mentega. Bahan berikutnya dalam pembuatan paninca, tentunya kita membuat bahan isiannya. Bahan isiannya terdiri dari ikan. Ikan yang kita gunakan di sini adalah ikan cakalang. Tentunya ikannya harus dibersihkan dulu, kemudian kita rebus terlebih dahulu. Sebelum direbus tentunya kita marinate terlebih dahulu ya. Kemudian bumbunya adalah ada cabai rawit, cabai besar atau cabai keriting. Kita gunakan sayuran juga yaitu daun sup, kemudian laksa, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan minyak untuk menggoreng, menumis dan menggoreng panadanya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan paninca. Yaitu yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah merendam laksa. Jadi kita rendam dulu laksanya, kemudian setelah lembek kita bisa meniriskannya. Kemudian langkah yang kedua adalah memboiling ikan atau merebus ikan. Jadi ikan cakalang kita bersihkan, kita cuci, kemudian kita marinate. Jangan lupa dimarinate dengan garam dan jeruk nipis agar ikannya tidak amis. Setelah itu, setelah direbus, kemudian dinginkan dan suwir-suwir.
Nah, tahap selanjutnya adalah menghaluskan bumbu. Setelah menghaluskan bumbu, kita bisa sisihkan terlebih dahulu, kemudian laksa yang telah terendam, yang telah ditiriskan, kemudian ikan yang telah disuir-suir, kita campurkan dengan daun sup yang sudah kita potong-potong. Ya, jangan lupa menggunakan hand glove, kemudian kita campur menjadi satu. Kemudian setelah itu kita tumis bumbu hingga harum dan masukkan tadi campuran laksa, ikan, dan daun sup tadi. Kemudian tambahkan dengan bumbu. Bumbunya seperti tadi garam, kemudian ditambahkan dengan gula pasir biar gurih ya. Bisa kita menambahkan sedikit penyedap rasa ya jika mau. Kalau tidak bisa kita menggantikan dengan gula pasir. Kemudian setelah itu perbaiki rasanya dan dinginkan. Jadi jangan dalam keadaan panas dimasukkan diisi adonan, tetapi kita dinginkan dulu. Setelah itu kita sisihkan. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mencampur bahan kering, ya, bahan kering paninca, tepung, gula, kemudian susu bubuk dan bahan kering yang lainnya kita campur menjadi satu, kemudian kita masukkan ke dalam kom dan kita masukkan air dan telur satu persatu. Kemudian di-mix kembali sampai membentuk suatu adonan yang kalis. Setelah tercampur, jangan lupa masukkan menteganya, kemudian cek lagi hingga kalis. Kemudian setelah kalis, istirahatkan adonan. Timbang sesuai dengan ukuran yang ingin kita tentukan, yang telah kita tentukan. Kemudian setelah itu kita pipihkan, lalu kita beri isian paninca tadi. Kemudian kita bentuk lagi dan kemudian kita cubit-cubit, ya. Kita bentuk panadanya, kemudian diistirahatkan kembali hingga agak mengembang. Setelah itu kita goreng dengan api sedang hingga kuning kecoklatan. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah paham proses pembuatan paninca, panada isi ikan cakalang? Ya, minggu depan kita akan praktekkan bersama-sama. Jadi, silahkan kalian membuat tugas, kalian buat LKS, lembar kerja siswa, kalian membuat untuk satu resep panada. Jadi, akan Ibu periksa minggu depan LKS-nya dan sekalian kita praktek. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.